keluarnya itu kayak nembak gitu. Lar, tangannya gerak-gerak. Hei, aku masih hidup. Hei, aku masih hidup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel. Setelah beberapa video kemarin kita belajar tentang wudhu, di mana wudhu itu adalah hal yang dilakukan apabila kita mendapatkan hadas kecil. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mensucikan hadas besar. Cara mensucikan hadas besar ada dua cara. Yang pertama, jika kalian punya banyak air, maka kalian harus mandi dari atas sampai ke bawah. Semuanya harus kena air. Itu namanya mandi jinabah. Nah, jika kalian tidak punya air, boleh menggunakan tayamum. Nggak usah guling-gulingan di pasir gitu kan. Ntar ketemu sama kotoran kucing gimana. Yang pertama kita bahas tentang cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi. Mandi secara bahasa berarti mengalirkan air pada sesuatu, entah pada badan atau tidak. Jadi pokoknya mengalirkan air aja. Ambil air dari gayung, siram ke tanaman, itu namanya mandiin tanaman. Ambil air satu gayung, siram air ke kucing, namanya mandiin kucing. Itu definisi mandi secara bahasa. Lah, kalau definisi mandi menurut ulama-ulama fikih atau secara istilah fikih adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Baik niatnya untuk mandi wajib seperti mandi jinabah ataupun untuk mandi yang sunnah seperti mandi mau sholat Jumat, sholat hari raya, dan sebagainya. Dan bedakan ya antara mandi untuk menghilangkan hadas besar dan untuk menghilangkan najis. Jadi kalau najis itu wajib disiram pada anggota yang terkena najis, tetapi kalau hadas besar harus disiram semuanya dari atas sampai bawah. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tentang pengertian dari mandi tersebut, kita harus tahu apa saja sih yang menjadikan kita wajib untuk mandi. Udah tahu belum? Nah, kalau belum tahu, alhamdulillah berarti video ini insya Allah akan bermanfaat buat kalian. Kalau udah tahu, ya jangan tahu aja dulu deh, taunya nanti setelah lihat video ini aja ya. Kalau udah tahu ya berarti kita bisa sharing di sini, bisa klik di kolom komentar. Barangkali nanti apa yang saya sampaikan ini masih ada yang kurang, bisa banget diisi di kolom komentar ya. Ramein kolom komentarnya, lihat videonya sampai selesai. Jangan cuma tengok, oh ini ganteng ya, ya udahlah matiin, kan lucu ya. Baik, setelah kita tahu tentang definisi dari mandi, kita harus tahu apa yang menyebabkan kita diwajibkan untuk mandi. Hal-hal apa saja yang membuat kita itu wajib mandi. Apakah karena kita berkeringat, apakah karena badan kita bau wangi, apakah karena bangun tidur, apakah karena mau, ya pokoknya semuanya lah. Apakah yang menjadikan kita wajib untuk mandi ada 6. Nah, dari 6 ini 3 itu terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 terjadi pada perempuan saja. Emang kalau perempuan itu suka mandi ya, nggak kayak laki-laki. Tapi laki-laki juga tergantung sih. Ada laki-laki yang suka mandi. Ikan laki-laki contohnya kan pasti mandi mulu kan, nggak kayak manusia laki-laki itu. Yang pertama yang mewajibkan mandi ini sedikit ekstrim ya. Jadi teman-teman yang masih 18 tahun ke bawah kayak saya gitu, tolong ya jangan berpikiran negatif. Ini hanya sebagai pengetahuan. Yang pertama yang mewajibkan mandi adalah bertemunya 2 alat kelamin dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki namanya zakar, dari perempuan namanya farji. Gambaran kewajiban mandinya, jika seorang laki-laki itu sudah memasukkan zakarnya ke bagian batin farji perempuan, kayak gitu. Saya agak malu. Jika hal ini terjadi, maka baik laki-laki maupun perempuan itu diwajibkan untuk mandi. Kewajiban mandinya itu jika ingin melakukan ibadah yang harus suci dari hadas besar, walaupun ada penghalang. Misalkan kalau sekarang kan ada alat kontrasepsi yang karet kan, itu berarti
kulitnya tidak menempel dengan kulit gitu kan, karena ada penghalang. Walaupun seperti itu tetap diwajibkan untuk mandi, karena yang mewajibkan mandi adalah memasukkan zakar. Ya kalian tahu lah. Ada pengecualian jika salah satunya itu sudah meninggal. Jadi misalkan seorang suami, istrinya meninggal, sudah dimandikan, kemudian dijima oleh suaminya, kan bertemu tuh antara zakar dengan farji, bertemu, ya kan? Lah, walaupun itu bertemu, itu dikecualikan bahwa orang yang sudah mati itu tidak dihukumi junub lagi, hanya orang yang masih hidup. Yang kedua, yang mewajibkan mandi yang terjadi baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah disebabkan keluarnya sperma. Apa itu sperma? Babnya ini ya Allah, bab dewasa ya Allah. Jadi yang kedua adalah keluarnya sperma, baik dari laki-laki maupun perempuan, baik sedikit maupun banyak, saat tidur maupun saat nggak tidur, baik sadar ataupun enggak. Tanda-tanda dari sperma itu ada 3, dimana apabila salah satunya ada, berarti itu dikatakan sebagai sperma. Apa aja 3 itu? Yang pertama itu adalah keluarnya cepat, jadi nggak meleleh kayak air liur, tapi kayak nembak gitu, tar gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika keluar itu rasanya enak. Yang ketiga, apabila masih basah, itu baunya seperti adonan roti. Sedangkan kalau sudah kering, itu baunya seperti putih telur. Itu adalah tanda-tanda sperma. Yang ketiga, yang menyebabkan mandi, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah mati. Jadi apabila kalian mati, maka kalian wajib mandi. Mandi sendiri, ambil gayung sendiri. Enggak, jadi kewajiban mandi itu ada pada mayit, tetapi yang memandikan itu adalah orang yang masih hidup. Ya kali masa orang mati suruh mandi sendiri, ya susah lah. Kalau misalkan ada orang yang mati suri gimana? Apakah orang mati suri nih udah dimandiin, udah dikafanin, ternyata lagi disolatin tangannya gerak-gerak, aku masih hidup, aku masih hidup gitu. Kemudian habis ngomong kayak gitu mati lagi, gimana tuh? Nah, jadi orang mati suri itu tidak dihukumi mati. Sehingga jika dia kemudian hidup dan mati lagi, maka dia wajib untuk dimandikan kembali. Seperti itu. Nah, pengecualian bagi orang yang mati itu tidak boleh dimandikan, yaitu adalah orang yang mati dalam keadaan syahid, yang mati di dalam medan perang. Itu tidak diperbolehkan untuk dimandikan. Karena darah yang menempel pada tubuh mereka, pakaian mereka akan menjadi saksi bahwa mereka adalah orang-orang yang gugur di medan perang. Setelah 3 hal yang mewajibkan mandi ada pada laki-laki dan perempuan, ada 3 hal lagi yang mewajibkan mandi tapi hanya ada pada perempuan. Yang pertama adalah darah haid. Apa itu darah haid? Haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Jadi kalau belum umur 9 tahun, belum dikatakan darah haid. Dan perlu diingat bahwa 9 tahun ini adalah 9 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Nah, ingat, bulan tahun Hijriyah, bukan Masehi. Dan kewajiban mandinya itu dikarenakan haid. Ketika seorang perempuan itu haid, maka otomatis dia mempunyai kewajiban untuk mandi. Lah, mandinya setelah haidnya selesai. Jika haidnya belum selesai kemudian dia mandi wajib atau mandi jinabah, maka mandinya itu tidak sah karena haidnya belum selesai. Dan kewajiban menyegerakan mandi itu karena kewajiban akan melaksanakan sholat. Jadi misalkan seorang perempuan itu selesai haidnya itu jam 2 siang, belum sholat zuhur kan, maka dia harus cepat-cepat mandi jinabah untuk mensucikannya dari hadas besar sehingga dia bisa melaksanakan sholat zuhur. Makanya perempuan wajib tahu bab haid. Kalau pengen tahu tentang bab haid, ya baca bukunya lah.
Kemudian yang kedua, hal yang mewajibkan mandi yang hanya ada pada perempuan adalah nifas. Apa sih itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan dengan jarak maksimal 15 hari. Jika keluarnya 15 hari setelah melahirkan, maka itu tidak dinamakan darah nifas lagi, tapi itu dinamakan darah haid. Kemudian yang ketiga, hal yang mewajibkan mandi yang hanya ada perempuan adalah wiladah atau melahirkan. Jadi ketika seorang perempuan itu melahirkan seorang anak, maka dia diwajibkan untuk mandi jinabah. Ya, walaupun melahirkannya itu tidak cara yang normal, seperti sekarang kan udah ada operasi sesar. Walaupun lahirnya tidak dari jalan yang sebenarnya dengan operasi, tetap itu diwajibkan mandi jinabah. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, apa yang saya sampaikan masih banyak sekali kekurangan. Jadi teman-teman yang lebih paham, silakan berikan masukan di kolom komentar di bawah. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada yang kurang bisa dikoreksi oleh teman-teman. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan berhenti di teman-teman. Klik tombol subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sedikit, eng.